Dinding kotaku menusuk sunyiku, menghambat pikiranku. Bulan menjadi kaku. Aku jadi ingat coretan Mas Willy di dinding kamarku. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Ah, malam yang panjang dalam kebekuan. Sahabat Gocin, hari ini kita akan ngobrol sama teman lama ini. Teman lama yang, perjalanan hidupnya cukup panjang. Mulai dari pengamen, terus ikut audisi, dulu tuh ada band Gelo lah. Terus akhirnya memutuskan jalurnya dangdut. Dan alhamdulillah dia sukses, juara 1 di Pantura, salah satu acara di televisi swasta. Betul ya Pantura ya? Iya. Nah siapa itu? Ini dia, Toto. Dia kabarnya lo. Ini dia. Teman lama, udah lama nggak? Wah udah berapa tahun ya ketemu ya? Lama. Sudah lama. 2000 berapa itu terakhir? Udah ada 10 tahun dia ketemu. Iya, 2010 ya. Sekarang dia udah meniti karir di dunia dangdut. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan. Pentungannya Pak, pentungan. Betul, alhamdulillah. Ini juara 1 Pantura 2015. Ya kan? Jadinya akhirnya fokus sekarang ke dangdut ya? Enggak juga? Apa aja sih. Apa aja? Jadi begitu selesai Bintang Pantura, sekitar 4 tahun lah. Nah. 4 tahun terus di Pinang sama. Jadi aku balik lagi ke band humor. Oh, band humor. Band humor. Oh, jalan lagi sekarang? Jalan lagi tapi sama Jigo. Oh, Jigo. Ex personel tim lo. Iya. Itu. Jigo. Dulunya awalnya emang dari band Gelo itu ya? Iya. Awalnya sih tetap rocker lah. Rocker ya? Kalau dari kampung emang rocker. Rocker kan. Begitu ikut audisi terus akhirnya nyemplung sekali. Nyemplung ya? Tapi sebelum Tapi nggak mengkhianati rocker aja kan? Enggak. Kalau aku sebenarnya dibilang rocker, kalau dulu kata Saiful Jamil dibilang rocker aku lembek. Ya. Halus. Diomong gimana gitu loh. Soalnya rocker kan harus garang gitu. Kalau aku kan ya cuma penampilan aja. Iya. Penampilan Cuma rambut gondrong sama iya. jenggotan aja sama kumis. Tapi aslinya Aslinya sewu. Nuwun sewu tak kei 2000. Tapi perjalanan cukup panjang dulu ya. Sebelum terjun ke industri ini kan dulu dengar-dengar sempat ngamen ya. Aku tuh di Jakarta sempet 3 tahun ngamen tuh. Ngamen tuh. Ngamen di KRL Jabotabek. Terus sempet ngamen itu vakum. Terus ganti ngasong dulu. Jual asongan tuh. Ngasong majalah. Oh, cuma masalah. Koran. Terus sempet juga dagangin lapaknya orang. Maksudnya dulu kan ada apa? Casing gitu. Jualan casing itu punyanya orang Padang. Pokoknya semua yang penting halal. Yang penting halal. Akhirnya terjun ke dunia musik, akhirnya ya dapat jalan lah ya. Alhamdulillahnya gitu. Nah, kita mau ngomong pas perjalanan di jalanan dulu pernah ngalamin, gue bingung di jalan itu kan keras ya hidupan. Nah, Gocin ini kan ngomongin cinta nih. Iya. Pernah jatuh cinta ketika zaman itu kan ada nggak kepedean gitu? Atau malah jadi, gue ingin ngamen begini nih. Sebenarnya gini ya, kalau orang punya rasa cinta itu manusiawi ya. Manusiawi. Orang aku juga kadang kalau ngamen di gerbang, ketemu gitu ya. Ono wong ayu, orang cantik, waduh, gimana ini caranya nih? Tapi pernah nekat nggak kenalan gitu? Pernah terus sempet PDKT. Ya aku apa adanya, ngamen itu tetap ini. Jadi anak kuliahan. Anak kuliahan, Pak. Nggak bisa dihapusi. Enggak bisa dihapusi. Soalnya emang jalur kuliah kan, keretanya kan makanya. Wes nyobain PDKT. Wah, aku ngerasa sendiri gini, Pak. Minder gitu, itu nggak juga. Minder. Wah, aku pengamen. Ini anak kuliahan, cuma ya meneh aku suka tuh, tapi dia nolak gitu. Tapi berani kan, berani ngungkapin, itu yang paling penting. Aku berani. Ditolak itu kan haknya dia. Haknya dia yang bertolak ya. Sakit sebentar sakit hati, enggak lah. Enggak lah. Cuek aja ya. Jadi lagu dong.
Kalau dulu enggak, tetap Dulu jadi duet soalnya ngamen fokusnya itu buat survive aja. Ngamen itu buat survive di Jakarta. Yang penting cuma kan sebelum ngamen kan intinya dari kampung itu bawa ini loh materi. Jadi emang lagu. Ke Jakarta dulu dari Wonosobo itu memang di Wonosobo udah main musik ya? Ya udah nawarkan ke label-label lah, zaman itu kan masih ke label-label ngasih demo lah ya. Dulu kayak gitu prosesnya lah, kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan di Jakarta, duitnya habis, balik lagi minta orang tua, kan malu Pak. Malu makanya nekat ngamen. Gimana nih caranya tetap bisa punya materi, tetap bisa hidup di Jakarta. Ya udahlah. Ngamen itu sambil ya. Jalan ngamen, sambil nawarin materi. Singkat cerita 2004 itu aku sempat ketemu sama orang Menteng dulu. Orang istilahnya anak Menteng. Nyari talent lah. Orang nyari talent. Nah, itu ditampung terus oke, kamu ngumpulin anak-anak yang istilahnya yang emang bener punya skill. Enggak cuma asal genjreng ngamen. Tapi emang punya basic musik. Yang benar. Iya. Akhirnya ditampung, digodok berapa bulan, akhirnya disalurin tuh ke kafe-kafe. Jadi pernah di kafe juga tuh? Pernah Pak. Jadi di kafe itu bawain klasik rock dulu. Klasik rock, tapi tetap dikasih unsur-unsur parodi. Oh gitu. Iya. Misalnya kayak What can I do? Lewat depan rumah. Oh, tetap ada komedinya itu. Makanya pas begitu ada. Itu masih bareng Hendro, bareng itu. Itu udah satu sama Guntur juga. Ya ACDC, sebenarnya ACDC itu bersepuluh. Oh, awalnya itu. Dari mulai kafe itu. Iya, rock klasik tapi ada suling, ada kendang ini. Kan dulu kan makanya pas ABG itu ada pemangkasan maksimal kan. Jadi 6 mangkas. orang kan. Makanya yang 4 ya wis lah. Tapi nerimo yang 4 itu. Nerimo. Nah, yang penting hadiahnya dibagi. Yang ini, jadi sebelum ABG itu aku sempat ikut KDI loh Pak. Oh iya? Sempat ikut KDI. Cuma ya nggak lolos audisi pertama, nggak ngerti ya peserta paling gondrong sendiri kan. Rambut kan dulu kan segini tuh. Audisi. Oh jadi vokal itu dari dulu udah berani di dangdut itu? Aku emang aslinya keluarga gue emang keluarga penyanyi Pak. Oh gitu. Keluarga gue penyanyi. Aku itu nyanyi itu sebelum TK itu aku udah nyanyi komersil dulu. Karena gitu. kakakku kan punya orkes di kampung. Jadi Mbak Yuku, mas-masku itu penyanyi semua. Penyanyi semua termasuk aku. Dulu aku penyanyi istilahnya penyanyi cilik lah. Cilik. Jauh sebelum Abim Ngesti ada. Oh gitu. Tahun 80 berapa, 85 apa 86 itu aku udah nyanyi komersil itu. Bayarannya Rp500. Dulu ya, masih inget aja. Jadi ketika ninggalin Wonosobo ada ninggalin cinta dong? Enggak ya. Enggak, cuma ninggalin kenangan yang indah. Jadi lagu nggak tuh? Banyak banget. Satu dikit ada yang lo inget deh lagu tuh. Mau nyawer nggak? Sambil goyang dong. Bentar, masih inget nggak ya? Satu kata janji yang pernah kau ucapkan padaku, kini hancur jadi kenangan. Kenangan. Jangan. Itu dari kenangan pahit atau kenangan manis? Iya, kenangan manis yang menjadi pahit. Yang menjadi pahit. Karena memendam rindu yang lama. Iya. Jalan masing-masing. Tapi akhirnya alhamdulillah ketemu istri sekarang ini. Iya. Tapi jaraknya agak lama. Agak lama. Jadi jomblo itu lama? Aku jomblo lama, Pak. Dari 98 mungkin ya. Sampai 2006. 96, 98 berarti? Enggak lah. 2008 sampai 2098 sampai 10 tahun aku. 10 tahun. Jomblo. Kok iso? Ya bisa Pak. Dipaksain karena ya nggak pede zaman itu nggak pede atau memang? Ya, aku nggak pede. Nggak pede. Sebenarnya aku itu udah ikut audisi ya? Belum ya? Udah dong.
Itu aku Udah ikut udah di audisi. sini. Kalau seneng sama cewek mah Sering, tapi Cuma nggak kalau pernah buat ngungkapin. itu nggak berani aku, Pak. Tapi semua jadi lagu. Jadi lagu semuanya. Tapi pernah nggak diseselin itu? Kenapa nggak gue tembak ya dulu itu? Enggak sih. Enggak. Enggak. Semua udah biarkan jadi masa Aku lalu. orangnya nyantai. Nyantai. Dia seneng, aku seneng, tapi dia nggak seneng, ya wis. Cuma aku jarang Ngungkapin, berani ngomong gitu. Oh, karena yang ini berani ngomong kenapa? Yang Ya, bikin karena lu yakin itu. Faktor uang. Faktor usia. Tuh, inget lo Dik, lu inget ya, usia lo. Faktor usia karena wah, aku mikir gini, Pak. Di usia aku waktu itu ikut 29 tahun, wah, teman-temanku udah punya anak ini, udah punya udah pada nikah ini. Waduh, aku kapan ini? Aku iseng nih, iseng kontak sama temen yang sekarang jadi istriku. Oh, udah kenal lama. Udah, waktu zaman ABG. ABG. Di Siben Gelok TPI. Udah proses, bisa nggak ketemuan, ngobrol yuk buka bareng gitu. Buka bareng, tapi sana sambil ngajak teman. Iya, nggak berani sendiri ya? Nggak berani sendiri. Kalau aku berani sendiri, Pak, soalnya senekat. Nekat. Udah, akhirnya ngobrol. Pertamanya sih nggak ada perasaan seneng apa gimana, nggak ada. Jadi cuma pengen ketemu, kangen sama temen, ngobrol. Akhirnya ngobrol cinta ya? Coba ini bisa nggak? Bisa nggak ini tak kulik nih? Kayak lagu dong, kayak lagu. Tak kulik bisa nggak? Ternyata responnya oke. Positif. Oh, bagus. Dikasih lagu dong? Enggak. Tahu masih ngerayu tuh, Pak, zaman itu. Enggak lama, Oktober ya. Oktober ini singkat cerita, Oktober aku jadian. Tanggal 5 November waktu dia ulang tahun itu aku datang pertama kali ke rumahnya, ketemu orang tua. Terus tanggal berapa sebelum jadi tanggal 5 itu aku datang ke situ yang kedua kali. Itu udah sama kakakku, Pak. Oh, sebulan doang loh berarti. Jadi sebulan. Iya, sebulan ya? Sebulan, soalnya calon istriku tadinya gini. Aku ngomong terus terang, aku suka sama kamu. Cuma calon istriku ini kan dia nggak mau gitu loh. Aku nggak mau pacaran, aku maunya serius. Gitu. Soalnya jadi dikasih tantangan langsung ya? Ya wes, sama-sama ditantang, nekat ya wes lah. Sekalian ditantang tambah semangat ya aku. Cinta itu kadang perlu nekat, ya kan? Nekat. Udah akhirnya ngobrol ketemu orang tua. Terus keduanya aku ngajak Mas Guntur. Serem lagi nanti Guntur. Yakin gak nih? Masih culun. Culun lucu lah. Soalnya rambutnya pas pendek. Pendek, belum kumisen. Udah ngobrol. Kalau ibuku mau datang ke sini sama keluarga. Terus bisa minta waktunya kapan? Langsung cepet ya prosesnya? Langsung cepet, soalnya dari orang tuanya si istri istri ini juga ya wis nek arep serius. Tapi langsung terima dengan lapang dada ya tanpa. Iya. Aku ya juga nggak mau pacaran lama-lama, Pak. Iya. Calon istriku juga nggak mau. Waktu itu belum kumisan lah ya. Belum. Jadi muka halus. Rambutku pendek juga, masih Pak. pendek. Habis tak potong itu. Meyakinkan lah wajah ya. Soalnya ABG banget lah. ABG. Udah habis itu tanggal 15-nya aku datang sama ibuku, terus sama saudara-saudara. Ngelamar istilahnya lah. Ngelamar, tunangan itu langsung. Tadinya mau cepet, Pak. Desember apa Januari gitu. Cuma kan nek jenane kalau katanya orang Jawa itu kan harus ada pertimbangan. Ya kan, menyesuaikan tanggal. Bukan berarti menunda. Sirik apa-apa gitu. Karena harus ngobrol sama pihak keluarga sini, ngatur jadwal biar ketemu. Akhirnya tanggal 18 April 2009
resmi nikah. Tapi cepet loh proses itu Cepet, ya. Pak, cepet. Kadang-kadang cinta itu emang butuh keyakinan Iya, dan keberanian, jangan banyak pertimbangan. Sebelum itu, Pak, ini perjalanan cinta yang benar-benar ini. Saya kan masih di Jakarta nih. Nah, Aku waktu itu sebelum jadian, sebelum aku kontak nah, sama temanku yang bakal jadi istriku itu, aku ini religi banget ya, Pak ya, religi. Jadi aku itu sempat sholat tobat, nah, pokoknya minta ampun lah, ya, tobat setobat-tobatnya. Terus habis itu aku pulang kampung, Pak, pulang kampung, itu nggak tahu pikirannya kenapa itu begitu sampai rumah, itu aku ketemu ibu, aku langsung nyiapin apa panci, ember gede itu, tak isi air. Aku minta maaf sama ibu, luar biasa. nyuci kaki, aku minta didoain, Bu, aku ini pengen nikah. Minta maaf lah, minta maaf. Aku pengen nikah soalnya usia kan, usia. Jadi yang dorong itu usia itu ya untuk. Iya, soalnya kalau 30 ke atas kayaknya wah, Kayaknya telatenan. telatenan gitu. Soalnya yang lain-lain kan udah punya anak, Pak. Iya. Angkatanku, wah. Akhirnya itu aku. Ibu kaget juga dong. Kok dia anak kenapa ini? Jadi emang nggak tahu kenapa gitu. Jadi dari 10 bersaudara aku paling beda gitu. Aku paling menengan, Pak. Pendiam ya. Gitu. Padahal kalau tampang serem ya. Serem ya. Rambut gondrong komisan. Kakaknya lebih serem. Ntar kita kasih fotonya ya. Iya. Itu aku paling pendiam sebenarnya. Makanya aku gini. Aku emang mungkin paling intens komunikasi dari dulu ibu, ya, sama ibu, baik lewat SMS, zaman belum ada WA ya, SMS, telepon, itu terus kayak gitu, kabarnya gimana di Jakarta. Udah, setiap kali aku minta didoain, Pak. Lah, doa yang paling beda itu pas aku pulang dari Jakarta, emang tak niatin pulang. Minta doa sama orang tua. Wis, benar-benar itu. Enggak lama, Pak, dari itu, Pak. Dari itu, 1 bulan. Dari Wonosobo minta restu orang tua. Langsung dapat tuh sebulan di Jakarta. Alhamdulillah. Itu berarti memang perjalanan cintanya memang butuh apa ya namanya? Ya itu yang paling bagus doa orang tua ya, dan udah dibuktikan itu ya. Udah dibuktikan. Nah, sekarang udah berapa tahun berarti nih, Kak? Aku dari 2009 sampai sekarang. Udah 11 tahun ya? Iya. Pernah ngalamin ribut atau? Kalau ribut-ribut normal sih, Pak. Normal ya? Nah, ini gimana biasanya? Aku ya kadang terus terang aja. Kadang kalau lagi marah ya aku diem, Pak. Oh, diem memang dasarnya itu diem. Ngulik lagu, main gitar, kenceng gitu ya? Enggak ya? Kalau ini tak diemin aja. Diem aja? Cuma kalau kadang marah tapi nanti ya kalau aku marah banget. Istriku pasti ketawa. Gitu. Kadang aku joget-jogetan. Gitu. Jadi kalau lu marah malah dikira bercanda. Terus, ya kadang aku joget-jogetan. Gitu. Buka baju, udah telanjang kan depan istri, nggak masalah. Gitu, kalau buat aku, jadi memang harus punya trik lah ya. Yang penting saling pengertian. Wajar sih, Pak. Wajar. Betul, ribut. Yang penting itu sebetulnya flat aja itu nggak ada senang. Iya, yang penting itu sebetulnya menyelesaikan masalah tadi bagaimana caranya. Iya. Iya kan? Kalau istri marah ya selesai, pecah. Tapi caranya kocak juga, ini kayak band gelo mungkin. Aslinya emang band gelo, Pak. Jadi ya menyelesaikan masalahnya dengan begitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah yang penting udah 11 tahun luar biasa. 11 tahun. Anak udah 2. Anak udah 2, Pak. Luar biasa. Jadi rencana ke depan karir gimana nih? Masih berproses, Pak. Masih berproses lah. Pokoknya semuanya itu proses terus lah. Proses terus. Sampai sampai bisa dapetin ini ya. Bintang Pantura. Luar biasa. Nah, sekarang nih terakhir. Apa sih arti cinta buat lo? Cinta kalau menurutku itu semacam booster ya, Pak ya. Pendorong, semangat, terus apa ya? Ya semacam pendorong lah, ada kekuatan di situ gitu.
Jadi kalau nggak ada cinta itu rasanya ya lemes, Pak. Lemes ya? Lemes. Kayak teman gue lemes terus. Jadi itu ya? Iya. Iya. Jadi dalam kehidupan ini memang butuh pendorong. Pendorong itu apa? Cinta. Iya. Vitaminnya itu. Vitaminnya cinta itu. Apalagi udah punya apa namanya turunan. Jadi lebih semangat lagi itu. Lebih semangat lagi, Pak. Alhamdulillah. Kalau gitu oke, toh ya. Sukses ya. Siap, Pak. Itulah kita ngobrol sama Toto. Ada channel YouTube ya, Pak? Channel YouTube-nya Toto Anggit. Toto Anggit, di subscribe ya. Ya, Instagramnya @totoanggit. Facebooknya udah penuh ya. Instagram aja. Bikin 2 dong, Toto Anggit 2. Jangan lupa teman-teman subscribe Gocin, Gosip Cinta. Gosip Cinta. Oke, thank you. Pak.